Oke, halo teman-teman semua. Kali ini saya mau sharing terkait isu yang sempat terjadi di tim saya, yaitu isunya duplicate order ya. Jadi, oke. Nah, jadi user pernah melakukan order berkali-kali dengan item yang sama dan dengan rentang waktu yang cukup singkat gitu. Jadi misalnya dalam waktu 5 menit, user bisa submit order berkali-kali, bisa sampai 5 kali mungkin gitu, 1 menit sekali gitu misalnya. Nah, ini cukup banyak user yang melakukan hal ini ya, jadi mengakibatkan eh, order menumpuk gitu dengan data yang sama dan user nggak merasa eh, order itu dilakukan oleh user gitu, seperti itu. Nah, eh, nah ini sih. Jadi kita taunya itu dari ketika user komplain karena mereka melihat list transaksinya ternyata ada beberapa transaksi dengan status berhasil diproses gitu. Padahal ketika user melakukan checkout, ada pesan order gagal diproses. Nah, pesan gagal ini padahal di dalam sistem di belakang layar gitu, ordernya tetap dibuat, tetap diproses gitu. Cuman pesan error yang diterima oleh user itu order gagal diproses gitu. Jadi di user disarankan untuk melakukan order ulang seperti itu. Nah, kira-kira flow flow usernya seperti ini. Jadi user membuka aplikasi, kemudian mencari produk dan add to cart, kemudian membuka shopping cart dan melakukan checkout. Nah, harusnya checkout-nya sukses dan ke halaman order sukses gitu. Tapi ternyata gagal. Yang terlihat user itu ordernya gagal gitu. Sehingga user balik lagi ke halaman shopping cart dan ternyata itemnya masih ada di shopping cart. Nah, dengan kondisi seperti itu, user kembali check out gitu dengan item-item yang ada di shopping cart tadi. Karena user merasa, oh ini orderannya gagal gitu kan, dan itemnya pun masih ada. Jadi user kembali melakukan check out dengan proses yang sebelumnya gitu. Akhirnya eh, orderannya menumpuk gitu dengan data yang sama seperti itu sih. Nah, untuk root cause-nya kita cari sampai eh, lumayan banyak lah log yang kita kita telusuri gitu. Nah, secara simpelnya flow-nya seperti ini sih. Flow ordernya seperti ini. Sorry. Jadi eh, jadi dari user initiate checkout, kemudian dari service Vanguard order ini melakukan validasi ordernya, apakah produknya valid kah, atau kuantitinya valid kah, atau apakah flash sale-nya valid atau dan lain-lain ya gitu. Jika jika tidak valid, maka akan dikembalikan ke aplikasi, checkout-nya gagal seperti itu. Kemudian proses jika berhasil gitu, proses pembayaran ke payment service. Jika paymentnya error akan kembali ke aplikasi bahwa pembayarannya gagal gitu. Tapi jika pembayarannya sukses, dari payment service akan kembali ke Vanguard order. Dari Vanguard order akan melakukan RPC, koneksi RPC ke principal order. Nah, kemudian dilakukan create order di sini gitu. Jadi ada sama seperti di sini ya, ada validasi ulang lagi, validasi ulang, kemudian kalau gagal dibalikin lagi ke Vanguard order dan balik lagi ke aplikasi. Nah, proses yang seharusnya ada di sini nih. Jadi ketika gagal, ya gagalnya di sini harusnya gitu. Dan kalaupun sukses, harusnya sukses di sini gitu. Nah, yang terjadi adalah eh, proses belum sampai ke sini, belum sampai ke
apakah ini valid atau tidak ordernya gitu, apakah sukses atau gagal gitu. Ternyata kepotong nih di sini. Jadi ketika memvalidasi, prosesnya cukup panjang, jadi mengakibatkan koneksinya timeout. Koneksi RPC dari Vanguard order ke principal order, ini koneksinya timeout gitu. Oke, kita ke slide berikutnya ya. Nah, kenapa bisa timeout? Jadi, eh, kita set timeout koneksi RPC antar service itu di 2 detik gitu. Jadi, setelah kita telusuri, ada sekitaran 40 transaksi dalam 7 hari yang memiliki latensi lebih dari 2 detik. Ya, itu artinya ada 40 transaksi yang berpotensi mengalami timeout ya. Gitu. Jadi transaksi yang kena timeout di belakang layar tetap berhasil dibuat, tapi user menganggap transaksi itu gagal karena mendapat pesananmu belum dibuat karena terjadi kesalahan di sistem gitu. Mohon coba lagi atau hubungi customer service ya. Customer pasti mencoba lagi gitu kan, karena udah dapat pesan seperti ini. Seperti itu. Jadi karena timeout tadi, eh, user menganggap bahwa orderannya gagal, padahal di belakang layar ternyata berhasil. Seperti itu. Jadi ketika user melihat di riwayat transaksi, ternyata ordernya ada beberapa kali masuk gitu. Nah, eh, jadi saat ini komunikasi antar service RPC-nya gitu di Super App hampir semua sudah menggunakan fungsi timeout dari RxJS. Karena dari gRPC sendiri saat ini belum ada handler untuk deadline di JavaScript. Saat ini hanya support untuk Java, Go, dan Python ya. Jadi referensinya bisa dilihat di bawah. Nah, fungsi timeout ini sangat berguna untuk memberi batasan waktu koneksi. Jika servis tujuan tidak merespon atau down, maka servis yang melakukan request akan terputus otomatis jika waktu koneksinya telah habis. Jadi sehingga servis tersebut tidak deadlock. Jadi kalau kalau kita nggak pasang timeout, kita dulu pernah ngalamin eh, kita nggak pasang timeout gitu, nggak pasang deadline atau ya timeout lah gitu. Jadi service service yang merequest gitu, service kliennya yang merequest ke server itu kena deadlock. Jadi dia kayak mati suri gitu. Jalan enggak, eh, diem juga enggak ngerespon gitu. Jadi kena deadlock. Nah, otomatis servisnya harus di restart. Nah, ini juga dulu jadi problem, makanya kita tambahkan timeout waktu itu. Dan kita kasih default timeoutnya 2 detik. Karena rata-rata uh, endpoint di kita itu sudah di bawah 500 millisecond gitu. Jadi harusnya dengan kita kasih timeout 2 detik itu harusnya udah aman. Nah, cuman fungsi timeout ini menjadi kendala ketika servis tujuan memiliki banyak proses yang tidak dapat diprediksi berapa lama prosesnya gitu, terutama ketika throughputnya sedang tinggi gitu kan. Sehingga jika timeout di-set kurang dari waktu yang dibutuhkan, maka koneksi akan terputus sebelum proses benar-benar berakhir dan akan memberikan respon gagal. Nah, ini sih yang menjadi masalah. Nah, solusinya adalah pertama kita pasang idempotent handler. Jadi untuk memvalidasi idempotent untuk memblokir transaksi yang terindikasi duplicate gitu. Yang kedua, kita tambahkan timeout value-nya gitu. Jadi menambahkan value timeout sesuai 99 percentile latency-nya gitu, berdasarkan data yang kita dapat. Kemudian yang ketiga ini yang lumayan banyak effortnya, nge-revamp flow checkout-nya gitu kan. Saat ini masih sinkronus soalnya dan harus di-revamp menjadi asinkronus supaya prosesnya lebih lebih apa namanya? Lebih smooth gitu. Oke, kita lanjut di solusi pertama ya. Kita kita pasang idempotent handler. Jadi idempotent ini adalah sifat suatu operasi yang menghasilkan hasil yang sama meskipun diulang beberapa kali. Nah, ini
ini saya dapat dari Wikipedia ya. Jadi idempotensi ini melindungi dari duplicate request yang tidak disengaja dan dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan gitu. Jadi itu idempotensi ini eh, asal katanya dari idem ya. Idem itu sama gitu kan. Jadi requestnya yang sama gitu. Berarti dia akan terindikasi akan terjadi duplicate. Jadi dengan implementasi idempotensi handler ini dapat dipastikan hanya request unik yang masuk untuk diproses. Seperti itu. Untuk prosesnya kira-kira seperti ini. Jadi dari aplikasi initiate checkout ke service one get order, kemudian dari service one get order mengecek ke Redis apakah idempotensi key-nya ada atau tidak gitu. Kalau ada, berarti dia duplicate nih gitu. Berarti dia request yang kedua dan seterusnya gitu kan. Berarti dia duplicate dan akan dikembalikan ke aplikasi bahwa eh, ini ordernya duplicate gitu. Harap tunggu beberapa saat lagi. Mungkin seperti itu pesannya gitu. Nah, kemudian jika idempotensi key-nya not found atau tidak ditemukan gitu kan, berarti ini orderan baru nih gitu. Berarti orderan baru, kemudian kita save idempotensi key-nya yang baru gitu. Terus kemudian lanjut ke validasi order dan seterusnya. Nah, uh, kita set idempotensi key-nya ini berdasarkan item order yang dikirim dari mobile atau dari aplikasi gitu. Jadi semua item yang dikirim, termasuk kuantitinya, termasuk nama produk dan lain-lain gitu kan, ID produk gitu. Itu kita hash, terus hashnya ini kita jadikan sebagai key dan kita simpan di Redis seperti itu. Jadi ya ketika orderannya lumayan banyak ya akan panjang sih, key-nya akan panjang gitu. Tapi dari situ pasti akan unik gitu kan. Itu karena kita nyimpen sampai ke eh, apa namanya? Sampai ke kuantitinya, sampai ke session si usernya gitu. Usernya sedang apa ada session ID juga gitu kan dari usernya. Jadi benar-benar unik. Seperti itu sih. Nah, untuk solusi kedua, kita tambahkan timeout value-nya gitu. Nah, eh, saat ini tercatat untuk service principal order, saat proses create order itu didapatkan angka latency 99 percentile-nya di angka 1,9 detik gitu. Jadi harusnya ini rata-rata tertinggi gitu kan. 99 percentile itu rata-rata tertinggi. Dan untuk average latency-nya, untuk rata-rata normalnya, ini di angka 375 millisecond. Ini lumayan normal lah, gitu. Masih di bawah 500 millisecond. Untuk proses create order ini lumayan normal. Nah, tetapi ada 40 transaksi yang memiliki latensi lebih dari 2 detik dan 10 transaksi yang lebih dari 10 detik gitu. Nah, berarti 10 transaksi ini nih yang melebihi 10 detik. Ini transaksi yang kita abaikan gitu. Lebih dari 10 detik berarti ini udah nggak normal banget gitu. Berarti udah mungkin servisnya sedang sibuk banget, throughputnya sedang tinggi banget gitu. Jadi kita abaikan untuk 10 transaksi ini, kita ambil yang 30 transaksi yang dari 2 detik sampai 10 detik. Jadi kita terapkan batas timeout-nya menjadi 10 detik. Jadi di atas 10 detik itu ya udah timeout nggak apa-apa lah gitu. Karena emang udah kelamaan juga, user juga nunggunya lumayan lama gitu kan. Seperti itu. Jadi kita kasih batas timeout-nya menjadi 10 detik dan akan mengurangi 75% potensi RPC timeout. Karena kan ada 40 dan 10 transaksinya di atas 10 detik. Berarti yang kita cover adalah
30 transaksi ini gitu kan. 40 dikurangi 10 gitu kan. 30 transaksi yang menjadi 75%-an lah kayak gitu. Dan ini harusnya akan mengurangi banget gitu, mengurangi banget potensi duplicate order. Apalagi setelah kita pasang idempotensi di depan tadi ya. Gitu. Oke, selanjutnya solusi yang ketiga, kita akan mereframe checkout flow-nya gitu. Nah, perlu dilakukan reframe flow checkout yang saat ini masih sinkronus menjadi asinkronus. Jadi dari service target order tidak perlu lagi menunggu proses di service principal order hingga selesai gitu kan. Saat berhasil mengirim data ke service principal order, bisa langsung memberikan nilai balikan ke aplikasi gitu. Jadi yang tadinya kita nunggu nih di principal order sampai selesai gitu kan, sampai uh, time out gitu. Ini kita nggak perlu lagi. Jadi ketika udah berhasil kirim, ya udah tinggalin aja gitu. Langsung balikin return ke aplikasi gitu. Statusnya sebagai uh, menunggu diproses gitu paling. Nah, proses pengiriman datanya bisa menggunakan RPC seperti saat ini gitu kan, atau lebih baik lagi jika menggunakan message broker gitu. Jadi benar-benar asinkronus. Nah, gambarannya mungkin seperti ini ya gambarannya. Jadi ini proses yang tadi ya. Nah, sampai payment error itu sama. Nah, dari sini nih, dari payment confirm, dari Vanguard order, ke create order, ke principal order. Nah, ini bisa berupa RPC atau bisa berupa uh, message lewat message broker gitu. Jadi setelah kirim data create ordernya, dia langsung ngebalikin status pending transaction ke aplikasi gitu. Jadi sampai di sini aplikasi udah selesai gitu, proses transaksi selesai gitu. Jadi dia nggak ada action apa-apa lagi, nggak ada proses menunggu apa-apa lagi gitu kan. Jadi sampai di titik ini uh, dari aplikasi tampilannya cuma actionnya cuma balik ke home atau lihat ke list transaksi gitu. Jadi cuma dua. Yang sebelumnya ada tombol untuk masuk ke detail ordernya, sekarang kita hilangkan. Seperti itu. Jadi karena kan kita belum dapat order ID-nya nih, gitu kan. Belum dapat order ID-nya, jadi kita cuma bisa uh, apa? Bisa hanya bisa redirect user ke halaman list transaksi. Seperti itu. Nah, kemudian di principal order ketika selesai memvalidasi ordernya gitu kan. Jika gagal, dia akan membalikan entah itu notif atau message ke Vanguard order gitu kan. Kalau masih RPC ya dia membalikan respon gitu kan. Nah, setelah itu dia akan mengirim notifikasi ke notification service gitu kan. Dia akan request kirimin notifikasi dong ke aplikasi lewat notification service ini. Dari notification service akan mengirimkan notifikasi ke customer. Jika ordernya gagal, kasih tahu ke customer orderan kamu gagal nih gitu. Karena stoknya habis atau gimana gitu kan. Nah, begitu juga ketika sukses gitu. Orderan sukses sukses diproses gitu kan. Akan dikirim segera dan lain-lain kayak gitu. Kira-kira seperti itu sih. Untuk solusi yang ketiga. Mungkin untuk wireframe-nya atau mockup-nya saya belum sempat buatkan. Ini belum belum kita implementasi sih. Jadi ini prosesnya lumayan lumayan effort. Jadi eh, ada dua tim yang terlibat gitu kan. Di Vanguard tim saya sendiri gitu kan. Terus ada tim prinsipal gitu. Jadi perlu dua tim berkolaborasi untuk handle revamp yang ini gitu.
Dan yang harus di-revamp itu satu service principal order, satu service di Vanguard order. Dan kemudian di sisi aplikasinya juga ini perlu di-revamp juga proses apa ketika transaksi selesainya ya. Seperti itu. Oke, itu aja sih paling yang saya mau share. Semoga eh, pengalaman yang kita lalui kemarin itu bisa jadi pembelajaran buat teman-teman, bisa jadi ilmu yang bermanfaat juga. Semoga bisa diterapkan juga sama teman-teman, terutama ya mungkin kayak hidden potensi itu sesuatu hal yang esensial sebenarnya gitu kan. Seperti itu sih. Oke, terima kasih semuanya.